Oke. Oh, masih simulasi. Mana nih sensor pingnya? Ya, ya, ya. Oke, coba. Apa nih programnya? Andika. Coba Andika, apa nih masalahnya gimana? Yang Andika tadi gimana nih? Coba ngomong-ngomong biar cepet gak sih nulis. Yang kuning di programnya benar ya? Ya berarti di rangkaiannya mungkin yang salah. Iya Pak, kalau yang di Tinkercad betul Pak. Tapi waktu diaplikasikan ke Arduino yang asli itu masih yang hidup cuma yang kuning aja. Coba diutak itu kabelnya mungkin atau apanya, kalau programnya benar harusnya seperti. Oke, Zidan. Iya Pak. Coba 80 dan 80 cm coba. Ya, oke. 40. Iya, iya. Oke, oke. Programnya gimana? Bawah ke bawah programnya. If distance. Ya, ya. Betul. Kan gampang aja ya, tinggal ngambil dari distance-nya itu aja. If distance kurang dari 50, ya, nyalakan lampunya. Oke, oke. Boleh di stop. Siapa nih Zidan? Ilham gimana Ilham? Ya Pak. Bisa apa bang? Hardware apa simulasi? Pak, simulasinya kayak apa? Halo. Halo, halo. Ya Pak. Hardware-nya udah? Hardware-nya sudah. Hardware-nya sudah. Wah, coba direkam dikirim ke grup ya, biar teman-temannya tahu ya. Atau di live sekarang aja bisa Pak? Oh, bisa. Yo, saya coba. Nyapa kok bisik-bisik? Sebentar Pak. Ini Pak. Yang dari websitenya. Terus ini yang hardware. Halo.
Halo. Tim? Tim? Halo. Tim? Pak mau pengganteng. Was. Sorry. Ulangi lagi aja yang hardware biar temennya tahu. Ya. Gimana Pak? Yang hardware, yang kamera tadi kamu nyalakan lagi. Oh, oke. Itu lampunya cuma hijau itu aja. Iya, saya cuma ada yang hijau, Pak. Tapi ada 3 toh, yuk. Ada 3. Coba lihat lagi. Start video lagi. Yang ini, Pak. Oh, Ini saya programnya kalau semakin jauh itu semakin menyala semua. Yang hardware masih ya. kalau dekat mati. Kalau dekat yang nyala cuma 1. Ya. Oke. Udah jalan ya berarti ya. Kalau semakin jauh. Ya. Oke. Sip. Oke, itu ya teman-teman ya. Dibuat seperti itu ya. Real hardware-nya seperti itu. Harusnya nggak ada masalah, sama aja antara simulasi dengan aslinya. Oke, makasih Ham. Boleh di stop. Ya, Pak. Ada yang masih punya masalah? Saya bermasalah, Pak, tapi bisa di-run. Iya, itu. Sebentar, Pak, ya. Saya share screen. Os. Ini, Pak. Gitu. Apa nih masalahnya? Masalahnya di mana? Masalahnya itu ini merah, tapi bisa di-run, Pak. Yo, merah itu bukan error, itu biasa, nggak masalah. Oh, alah. Berarti nggak apa-apa, Pak, ya? Apa. Kalau merah error itu ada peringatan. Coba langsung. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Siap. Error gitu. Ya, oke. Yes. Langsung terapkan di hardware, Mas. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, sama teman-teman, Pak, ini, Pak. Gua resa kelas apa video kelas sih? Satu kelas, Pak. Sleman nggak pinggang. Oke, Mas. Yang lain siapa yang masih bermasalah? Oh, Laras mana Laras, Pak? Gimana Ras? Udah datang belum barangnya?
Yosi. Oke, ini nanti setelah semuanya sudah bisa, nanti saya kirim kalian untuk interfacing ke web ya. Nah, ini masih saya coba pakai Node.js nanti, ya Allah. Ya. Jadi kalian nanti install Node.js gitu ya. Terus jadi program di Node.js itu nanti sebagai bridge, sebagai jembatan ya. Menjembatani apa nilai kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat kan nilai dari misalkan ini hardware saya nggak pakai sensor ya, tapi pakai langsung Arduino. Jadi datanya random, kirim setiap detik itu dikirim, tapi dengan data random gitu ya. Ya kita coba tangkap nilai-nilai ini nanti kita masukkan ke web itu. Biar nanti kita di web ini nanti kita bisa bermain dengan JavaScript ya. Kita bisa buat plotting pakai grafik atau pakai Gauss, speedometer dan lain-lain. Berarti kan kita harus bisa nangkep kemudian displaykan ke web kan gitu. Nah, ada banyak pilihan yang bisa kita pakai. Saya kira nanti biar linear gitu ya dengan kalian kan sudah pernah dapat JavaScript, berarti lebih cocoknya nanti pakai JavaScript, pakai Node.js ya. Jadi kalian download dulu, instalasi dulu Node.js di komputer. Ya. Node.js-nya di-download, pilih yang ini ya, yang versi terbaru. Kalian install kan, kemudian nanti kalau sudah terinstall nanti bisa dicek dengan perintah ini node-v. Nah, kalau udah keluar versinya gini berarti Node.js-nya sudah berhasil diinstal di Windows. Tinggal nanti kalian bikin script-nya ya. Untuk library-nya ini kita butuh dua library yang utama. Satu library untuk nangkep data dari Arduino ya. Kita pakai ini namanya serialport.io. Kemudian ada satu library untuk web, ya, untuk kerangka web. Itu pakai Express.js ya. Kalian bisa ngikuti kalau yang sudah bisa ya, yang sudah lancar tadi, yang sudah berhasil. Coba ikuti tutorial yang di sini nih. Ya, di sini. Ini sudah pakai Node.js, kemudian juga pakai pakai Express.js. Nah, nanti cara instalasinya seperti ini. Nah, setelah diinstal, itu nanti foldermu isinya ini. Nah, seperti ini. Ada Node modul ini untuk library-library yang sudah masuk ke sini. Nah, kemudian ini belum pernah dapat Node.js sama sekali kan? Apa-apa nanti saya ajari. Kemudian buat satu file baru, terserah namanya, misalkan service.js. Nah, ini isinya kalau kita buka, itu isinya adalah ini. Nah, ini adalah apa ya? Ya ini codingnya Node.js itu di sini. Kalau kita lihat script ini semuanya kan JavaScript ini. Ya, cara nulisnya kan seperti JavaScript. Nah, ini tinggal ikuti tutorial yang di sini. Ya. Nah, kalau ini sih ngambil data seperti ini ya. Nah, ini kita nggak perlu SAMPP, jadi kita menjalankan webnya itu menggunakan server, yang menggunakan web server, tapi web server yang di-generate oleh Node.js, tidak menggunakan Apache milik SAMPP. Atau SAM itu bukan, lain. Nah, contoh ini Express.js itu untuk menangani web server ya. Ya, kalau scriptnya seperti ini, nanti jalankan hasilnya seperti ini.
Kemudian kalau apa namanya serial port, nah ini digunakan untuk membaca serial portnya. Nah, di sini kan ada beberapa parameter ya. Nah, yang perlu nanti adalah yang di sini. Sesuaikan kayak ini. Nah, misalkan kalau punya saya di COM3 ya COM3. Ya kalian berapa? Nah, baud rate yang dipakai kan 9600. Ya, dua ini aja. Pokoknya ikuti itu, kalau sampai berhasil ya berarti sampai ke bawah sampai ke sini berarti tambah bagus kalau sampai ke sini. Nah, punya saya masih belum sampai sini, masih nangkap data ya sampai sini dok, sampai tengah-tengah ini. Itu kurang lebih kalau saya running ya, cara ngelanding Node.js itu dengan cara diketik node spasi nama filenya itu tadi, misalkan service. Ini file ini berekstensi .js ya. Oh, kenapa? Nah, serial port ini nggak bisa dipakai bersamaan ya. Jadi harus di close yang di sini, baru bisa dipakai yang di sini. Nah, ini kita tinggal manggil di sini. Nah, nilai-nilai ini kalau saya refresh, ini masih di refresh manual ya. Jadi nilai-nilai ini dia dapat dari Arduino itu, kiriman dari Arduino. Ya. Nah, itu udah bisa diinterfacekan atau diantarmukakan ke web, aplikasi web. Nah, kalau udah sampai sini nanti tinggal kemampuan JavaScript kalian, HTML dan JavaScript. Nah, tinggal parsing, di parsing nilai terakhirnya ditampilkan di display pakai speedometer kah atau pakai yang lain bisa. Ya. Jadi sebenarnya malah keahlian kalian nanti dituntut banyak di sini di interfacing-nya. Jadi kalau di contohnya ini dia buatkan apa sih? Dia buatkan grafik ya. Nah, nilainya ditempelkan di div ya, di satu div. Kalian bisa pakai Bootstrap atau yang lain, template-template yang lain. Bahkan kalau nanti udah mahir pakai library chart, bisa ditampilkan kayak gini. Nah, yang kayak gini ini laku, teman-teman ya. Laku dijual. Nah, ini kan interaktif. Saya bisa sharing ya, sedikit project mungkin bisa ngasih gambaran teman-teman project real yang sedang saya kerjakan. Pak, saya Pak ada Pak. Tapi masih ada di sini Pak. Dengar kok, dengar. Saya mau mendengarkan Adam dulu. Oh iya, iya. Baik.
Begini Pak, sudah Pak, ini sudah ada. Nanti Pak Moko. Pak Moko, halo. Ya bentar ya, masih sebentar nanti tak anu. Tak. Siap, siap. Tur. Kita kok. Oke, gimana Mas? Gini Pak, jadi kelompok kami kan UAS-nya itu kan di Android Pak ya. Nah itu pakai mau belajar sensor-sensor gitu. Cuma kita itu kesusahan di perhitungan pH-nya Pak. Mungkin Pak Moko bisa video conference sama kami Pak. Soalnya mumpung ini sudah satu kelompok ini kumpul di satu kontrakan gitu Pak. Kamu jadi pakai yang pH kemarin itu jadi Pak? Jadi Pak, sudah beli semua Pak, sama not MCU-nya juga. Itu sensor itu kan sudah terkalibrasi kan? Sudah ada nilai pH-nya langsung Pak? Nah sudah, cuma ada keambiguannya itu loh. Mungkin Pak Moko bisa ngasih Ada apa? Ambiguan. Ada apa? Keambiguan. Ambigunya gimana? Emang kamu punya alat ukur pH yang manual? Nggak ada Pak itu Pak. Nilainya berapa wes? Jadi, pH itu kan sampai 100 bisa kan? Berapa pH-nya? Jadi di sini tuh sensornya itu nggak ngukur langsung ke pH-nya Pak. Cuma di sana langsung ke dari seumpama ini Pak ya. Air ini diketahui voltnya berapa baru nanti dikonversikan ke pH gitu Pak. Duh, masa nggak langsung keluar? Enggak, nah itu Pak. Keanehan Pak. Tapi ini waktunya tinggal 1 menit. Oh tidak. Ya nggak apa-apa, nanti chatting sendiri aja. Kalau saya sih sebenarnya belum pernah pakai itu ya. Tapi teman saya kemarin juga lagi ngoprek itu sih. Coba nanti tak tanya. Keluarnya apa? Kamu pengennya keluarnya apa gitu? Kamu chatting saya aja. Pengennya keluarnya apa? Terus sekarang, tapi keluarnya sekarang apa? Baik Pak. Baik. Oke teman-teman, itu ya PR-nya ya minggu ini. Jadi selesaikan sampai seperti teman-teman yang sudah berhasil tadi. Ya, pakai lampu 3 lampu tadi.